Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini, bagaimana kabarnya? Semua keadaan sehat, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Seminggu telah kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami melihat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami bisa menikmati kebaikan Tuhan hari demi hari hingga pada saat ini Tuhan. Kami ada di tempat ini, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Ingin mengikuti ibadah ini, berkati kami semua, berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga pada akhir. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan juga hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami, Engkau menyelidiki setiap keberadaan kami Tuhan. Jika di antara jemaat-Mu, umat-Mu saat ini mengalami pergumulan, Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau sembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit, Engkau jamah Tuhan, Engkau hibur mereka dalam keadaan susah, bahkan juga Engkau kuatkan mereka yang mungkin dalam keadaan lemah. Tuhan, hadirlah Engkau di dalam hidup mereka, nyatakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi semua umat Tuhan, biarlah tetap di dalam Tuhan. Amin, amin. Kadang hidup kita ini kita lewati dengan suka dan duka. Tapi janji Tuhan, ya dan amin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ada pelangi di balik hujan. Begitu juga ada kasih Tuhan di balik persoalan ataupun pergumulan kita. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan, kadang gelap menghadang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah, penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan, kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku, Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Langit hidupku, langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan, kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah, penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan, kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku, Dia beriku kekuatan sepanjang jalanku. Ku percaya Tuhan, ku percaya kesetiaan-Mu, amin. Di dalam kabut hidupku, bagai burung raja wali, di kepakku ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali, di kepakku ku terbang
kesetiaan-Mu Bapa. Di kelam kabut hidupku, bagai burung raja wali, di kepaku ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bermasmur bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan, karena kita tahu kasih Allah sungguh luar biasa bagi kita semua. Kasih setianya tak terbatas oleh apapun. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan sama-sama. Gerakan tubuhmu bisa kita bangkit bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, Bapak Ibu. Seumur hidup. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Musik memuji Tuhan. Kita tahu kasih Allah sungguh luar biasa bagi kita. Amin. Pastikan Bapak Ibu yang ada di rumah bersuka cita, menaikkan pujianmu, karena ucapan syukur kita panjatkan lewat pujian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Mari Bapak Ibu kita menari, dengan sorak-sorai kita bersorak-sorai bagi Tuhan. ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Bagi Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja.
Bagi Dialah segala pujian kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita menyembah Tuhan. Mari lebih lagi. Kita semangat memuji Tuhan. Yes. Dia lahir bagi kita. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita, sambut kedatangan-Nya. Bersama para malaikat, bersorak menyambut Dia. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Dia berjanji Dia akan datang kembali menjemput kita semua. Amin. Sesuai dengan janji-Nya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Sesuai dengan janji-Nya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Persiapkanlah dirimu, songsong kehadiran-Nya. Dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hati-Nya. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Semua bersuka, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Menyambut Raja segala raja. Menyambut Raja segala raja. Menyambut Raja segala raja. Haleluya. Dia layak kita sambut sebagai Raja. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita sekarang persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian. Aku percaya kepadamu Tuhan. Walau kami tidak mengerti, walau kami tidak tahu Tuhan, dan sering tidak paham akan rencana-Mu dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Aku percaya kepadamu, walaupun tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan.
tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Mari Bapak Ibu kita renungkan pujian ini. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawaku ke sana, bawa kami ke sana Tuhan. Ajar kami setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Aku percaya kepadamu Tuhan, kami semua percaya kepadamu. Kami tahu Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Bapa, penguasa atas hidup kami. Tuhan, Engkau mengerti setiap isi hati kami. Engkau menyelidiki setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan, kami rindu bisa menikmati kasih setiamu setiap saat, setiap waktu. Kami rindu diberkati oleh Tuhan dengan setiap kebenaran-kebenaran yang kami dengarkan lewat firman-Mu, lewat pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, berkati kami semuanya. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman. Engkau jamah hati kami, supaya kami diberkati oleh kebenaran-Mu. Kami mendapatkan sesuatu yang indah di dalam firman-Mu. Baik itu berupa nasihat, baik berupa perintah, maupun Tuhan, ajakan untuk kami tetap setia di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami hari demi hari, kami menghasilkan buah-buah pertobatan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Wignyo yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biar urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dia secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami sambut firman-Mu. Amin, amin. Shalom saudara sekalian. Di bulan-bulan ini semua umat Kristiani sedang menyambut adanya hari Natal. Demikian juga kita. Tapi kita harus mengingat bahwa apa sih inti daripada Natal itu? Sebenarnya seluruh yang kita pelajari, yang kita hidupi selama ini, seluruh dunia sedang menantikan apa sebenarnya? Untuk apa hidup ini? Inilah inti daripada kebenaran. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Ajari kami agar kami mengerti siapa Mesias yang sebenarnya. Agar kami mengerti bagaimana kami harus meresponi anugerah Mesias. Sang Juru Selamat yang rela mengosongkan dirinya, rela menjadi seorang hamba dalam rupa manusia, menjadi sama seperti manusia. Agar kami semua belajar kepadanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk seluruh anugerah-Mu. Berkati setiap kami, cerahkan pikiran dan perasaan kami. Ajari kami terus sampai kesudahan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, di hari-hari Natal ini, orang sudah melupakan inti daripada kebenaran. Banyak orang fokus di hari Natal itu pada hadiahnya, pada pohon Natalnya, pada celebrationnya, pestanya. Memang kita senang sih bisa ketemu teman-teman, saudara, ya, bisa merayakan bersama. Tapi intinya jangan dilupakan. Inti daripada Natal itu adalah penggenapan daripada nubuatan yang sepanjang Alkitab dikisahkan. Ingat Kejadian 3 ayat 15, Injil yang pertama. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Nah, inilah penggenapannya. Sang Mesias bukan manusia bumi. Sang Mesias harus turun dari surga untuk menggantikan tempat manusia. Ia lahir di tempat palungan. Harusnya seorang raja di atas segala raja, lahirnya di istana. Tapi ia rela lahir di palungan. Ia mengosongkan dirinya. Kata Mesias itu dalam bahasa Arab Al-Masiyah. Al-Masiyah. Al-Masih dalam bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik, tidak ada seorang manusia pun di bumi ini yang punya gelar Al-Masih selain Yesus. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata Hamasyah. Hamasyah. H itu definite article, the, Masyah itu Mesiah. Jadi Hamasyah artinya the Messiah. Banyak orang menyebutnya Yeshua Hamasyah. Tapi tidak mengerti maksudnya. Buktinya apa? Buktinya mereka mengatakan namanya Yeshua Hamasyah. Bukan, namanya Yeshua. Gelarnya Hamasyah. Nggak ngerti ngomong. Itu dalam bahasa Inggris Yeshua atau Jesus the Messiah. Bukan namanya bukan Jesus the Messiah. Namanya Jesus the Messiah itu gelarnya. Ngotot salah lagi. Banyak orang seperti itu, nggak mau belajar tapi ngotot. Ya,
Kalau masih mau belajar silakan, nggak mau susah. Yang susah situ sendiri. Al-Masiyah atau Hamasyah atau The Messiah. Artinya yang diurapi. Cuma yang diurapi Pak. Nah ini lagi nih, banyak orang tidak belajar. Konteksnya apa yang diurapi itu? Yang diurapi itu bisa seorang imam, bisa seorang raja, bisa seorang nabi. Yeshua Hamasyah mengapa mendapatkan gelar Kristus yang diurapi? Apakah ia seorang nabi? Ya jelas. Apakah ia seorang imam? Bahkan ia seorang imam besar. Apakah ia seorang raja? Ia raja. Bukan hanya di bumi, ia raja dari surga. Hanya satu pribadi yang memiliki 3 jabatan sekaligus. Dan dirangkum menjadi Hamasyah, Al-Masiyah, Al-Masih, The Messiah. Jadi kalau kita merayakan Natal, ini kedatangan Tuhan 2000 tahun yang lalu. The Messiah datang. Sayang sekali banyak orang tidak percaya bahwa yang datang itu adalah Mesias. Sebagian orang menganggap Yesus itu nabi biasa. Sebagian lagi menganggap Yesus adalah guru agama. Sebagian lagi menganggap Yesus adalah seorang rabi yang baik. Macam-macam. Tapi kita perlu ingat, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku? Dijawab, engkaulah anak Allah yang maha tinggi. Apakah Yesus menolak hal itu? Baca yang jujur dan teliti. Sesungguhnya yang mengatakan itu Bapakku yang di surga. Tuhan mengkonfirmasi perkataan itu. Bahkan Tuhan mengkonfirmasi dalam berbagai kejadian. Yang jadi masalah itu banyak orang menganggap Mesias itu Mesias macam apa. Orang Yahudi berharap datangnya Mesias. Tapi Mesias yang bagaimana yang mereka harapkan? Rupanya mereka membayangkan Mesias itu seorang tokoh. Tokoh yang akan membebaskan mereka dari penjajahan oleh Roma. Seorang tokoh yang membawa pembebasan. Yang seperti Daud, yang seperti Musa, yang seperti tokoh-tokoh perjanjian lama. Yang menyelamatkan mereka dari fisik. Yang akan membangun kerajaan di bumi. Ini rupanya yang diharapkan oleh banyak orang zaman itu. Mesias macam apa yang kita harapkan? Ketika kita mengharapkan Natal, ketika kita merayakan Natal, Mesias macam apa yang ada dalam benak kita? Banyak orang membayangkan Yesus lahir sebagai bayi yang tidak berdaya. Padahal kejadian itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang Yesus sudah bukan bayi. Ia sudah naik ke surga, ke rumah Bapa di surga. Ia menyediakan tempat bagi kita supaya di mana ia ada, kita pun berada. Dan bahkan ia sudah ingin kembali lagi. Bukan dalam peristiwa Natal lagi. Kedatangan Tuhan yang segera akan terjadi disebut parousia. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan untuk menyelamatkan dunia lagi, tapi untuk menjatuhkan hukuman bagi orang fasik. Dan membawa orang-orang kudusnya ke langit baru, bumi baru.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan saya harus bersiap-siap oleh karenanya. Mesias yang ditunggu-tunggu itu sudah lama datang. Dahulu orang bertanya-tanya siapa itu Mesias. Nabi Yesaya, yaitu seorang nabi Yudea yang hidup kurang lebih abad 8 sebelum Masehi. Ia bernubuat tentang siapa itu Mesias. Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Yesaya 43 ayatnya yang ke-11, saya bacakan ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan di situ huruf besar, dalam teks asli Alkitab, teks Masoretik, dipakai kata Yud He Vav He atau Yud He Waw He, tergantung dialek mana yang kita pakai. Jadi ada 4 huruf yang mewakili nama Tuhan. Yud He Vav He, Yud He Vav He atau Yud He Waw He. Banyak orang melafalkannya sebagai Yahweh. Sebagian lagi melafalkan sebagai Yehovah. Padahal teks asli Alkitab tidak mengandung vokal. Hanya Yud He Vav He. Harusnya tidak dibaca Yahweh. Kalau orang mengerti. Tapi dunia ini sudah banyak salah kaprah. Banyak orang memanggilnya Yahweh. Suatu hari akan saya jelaskan itu. Saya akan tulis satu buku. Saya akan tunjukkan teks asli Alkitab dalam bahasa Ibrani. Bunyinya apa? Ya. Tapi kalau kita mau lihat orang Yahudi hari ini, mereka tidak berani memanggil namanya. Mengapa? Karena namanya itu tidak ada huruf vokalnya aslinya. Lagi pula mereka sangat hormat, tidak mau salah dalam memanggil namanya. Kalau kita memanggil nama Tuhan, harus dengan hormat. Itu sebabnya orang-orang Yahudi memanggil Yud He Vav He ini dengan kata Adonai. Perhatikan itu, Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Mereka tidak pernah menyebut Yahweh. Mereka tidak pernah menyebut Yehovah. Hanya orang-orang sekarang yang berani menyebut itu. Ini bukan soal berani atau tidak. Kalau orang mengerti historisnya, sejarahnya, dan orang bisa melihat teks asli Alkitab, pasti ia tidak menyebutkan nama itu, lafal itu. Ya, itu pembahasan tersendiri. Yang hari ini saya mau tegaskan adalah, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain Tuhan, huruf besar di sini. Perhatikan baik-baik. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa tidak ada Mesias selain Yud He Waw He, Yud He Vav He, Adonai, Tuhan. Tidak ada juru selamat lain. Satu-satunya juru selamat. The only Messiah, yaitu Tuhan huruf besar. Itu Nabi Yesaya hidup abad 8 sebelum Masehi loh saudara. Ya. Kita baca lagi Yesaya 45 ayatnya yang kelima. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nabi Yesaya menjelaskan sekali lagi. Akulah Tuhan. Tuhan huruf besar tadi itu. Yud He Vav He, Adonai. Tidak ada yang lain. Kecuali Yud He Vav He atau Tuhan, tidak ada Allah atau Elohim yang lain. Tidak ada.
Tidak ada yang boleh disembah selain Dia, Adonai, Tuhan. Ya. Nabi Yesaya begitu jelas nih. Apa artinya? Tadi kan dikatakan tidak ada juru selamat selain Tuhan huruf besar. Di ayat 5-nya, tidak ada Elohim selain Tuhan huruf besar. Artinya, Mesias itu Elohim. Elohim itu Tuhan huruf besar itu, tidak ada yang lain. Ya, jelas ya? 2000 tahun berlalu, 8 abad telah berlalu sejak Nabi Yesaya bernubuat. 800 tahun kemudian, Yesus berdiri di samping sumur Yakub. Kita baca, Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4, ayatnya yang mulai dari 25. Ini kisah di mana Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Terjadi dialog. Perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus demikian, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang." Ini waktu itu loh ya, 2000 tahun yang lalu loh itu, kejadian itu. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata perempuan Samaria ini. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Bapak Ibu bisa bayangkan gak seorang perempuan Samaria mengatakan, "Aku tahu sih kalau Mesias datang, ia akan memberitakan segala sesuatunya kepada kami. Semuanya akan diberitakan kepada kami." Dan Mesias itu, kalau ia datang, disebut Kristus Dia. Lalu Yesus berkata, "Akulah Dia yang kau tunggu-tunggu itu." Jadi kalau ada orang yang berkata, Yesus tidak pernah berkata dirinya Tuhan, dia menipu, dia bohong, dia tidak jujur. Tuhan sering dalam banyak kasus mengatakan, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ini sama dengan akulah yang kamu katakan tadi, Mesias. Hari itu semua orang Yahudi maupun perempuan Samaria ini tentu tahu nubuatan Yesaya bahwa tidak ada Mesias selain Adonai. Yud-He-Vav-He tadi. Yud-He-Waw-He atau dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia disebut Tuhan huruf besar semua. Artinya Yesus mengatakan, "Akulah yang disebut-sebut oleh Nabi Yesaya itu. Akulah Elohim." Begitu artinya. Akulah Elohim, akulah Yud-He-Vav-He. Yud-He-Vav-He. Begitu artinya. Loh, masa Yesus mengaku sebagai Tuhan, Pak? Nah ini. Konteksnya begitu. Banyak orang tidak mengerti sih. Elohim itu terdiri dari Bapa dan Tuhan Yesus, tentu saja ada Roh Kudus di sana. Ini padahal Alkitab berkata jelas loh. Gak ada Mesias lain. Tidak dibutuhkan seorang jenius untuk mengerti hal ini. Tapi dibutuhkan orang-orang yang jujur. Yang teliti dan jujur. Banyak orang tidak jujur hatinya. Merasa pintar, teolog. Tapi tidak jujur, percuma, sia-sia. Ya. Di bulan Desember ini kita harus ingat. The only Messiah hanya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya tidak salah kalau kita memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sebab kepada siapa kita menyembah, kita akan menjadi seperti Dia. Itulah sebabnya
Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain, ilah lain. Jangan kamu menyembah yang lain. Jangan kamu punya idola yang lain. Nanti kamu seperti dia, sifatnya, karakternya, hidupmu, cara pikirmu, cara kamu berperasaan. Kalau seseorang mempunyai idola, seseorang yang jahat, maka ia akan menjadi jahat seperti idolanya. Perhatikan baik-baik. Makanya Tuhan tidak rela kalau kau punya ilah lain. Nanti kau seperti dia. Tuhan mau kau punya ilah hanya aku. Supaya kau seperti aku. Itulah rancangan mula-mula. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selem demut. Amin ya. Jadi betapa kita itu luar biasa dirancang Tuhan. Betapa peristiwa Natal itu satu-satunya terjadi seumur hidup kita. Sepanjang zaman langit dan bumi ini ada, hanya sekali terjadinya. 2000 tahun yang lalu. Dan the Mesias hanya satu, tidak ada yang lain. Tidak ada di kolong langit ini manusia berani mengaku, akulah dia. Tidak ada. Jadi jangan salahkan siapapun kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus. Siapa saja yang berani menolak, engkau akan mati dalam dosamu, kata Alkitab. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Tuhan Yesus yang berkata, maka kamu akan mati dalam dosamu. Tapi barang siapa percaya, maka ia akan selamat. Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu pun ada. Amin, saudara. Luar biasa ya. Kita itu dianugerahi keselamatan itu luar biasa loh. Yohanes Pembaptis di zaman itu sempat ragu. Benar enggak sih? Padahal Yohanes Pembaptis sebelumnya sudah membaptis Yesus. Padahal Yohanes Pembaptis sudah mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Padahal Yohanes Pembaptis melihat ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Padahal Yohanes Pembaptis sudah melihat ada yang menyerupai burung merpati tampil di sana, yaitu Roh Kudus. Tapi bisa ragu loh. Yohanes Pembaptis sempat ragu di Lukas 7 ayat 20. Coba kita baca ya. Lukas pasal 7. Ayatnya yang ke-20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Dua orang ini utusan Yohanes Pembaptis. Bertanya pada Yesus, engkaukah yang dinanti-nantikan itu? Gitu kira-kira. Dijawab oleh Tuhan Yesus. Di ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan tidak pernah menolak orang lain bertanya, dijawab. Tuhan tidak pernah menolak kalau ada orang mengatakan dirinya anak Allah. Tidak pernah menolak kalau ada orang mengatakan dirinya Mesias. Akulah dia. Tidak ada yang lain. Jadi sebenarnya sudah jelas. Ya. Hidup kita ini harus seperti Tuhan. Kita harus belajar menjadi murid Kristus supaya kita mengerti cara berpikirnya Kristus dan cara berperasaannya Kristus. Masa kamu gak mengerti bahwa akulah dia, kata Tuhan. Kamu gak lihat yang kulakukan. Lazarus bangkit. Perhatikan caranya Tuhan bicara.
Kalau para nabi ngomongnya Allah berfirman. Tapi kalau Tuhan Yesus, aku mengatakannya kepadamu. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Tuhan tidak berkata kiranya Allah membangkitkan, tidak. Lazarus bangkit keluar. Perhatikan ketika Tuhan Yesus menghardik angin badai di Danau Galilea, diam, langsung diam. Sehingga orang-orang heran, siapa dia kok bisa memerintah alam semesta. Bukti-bukti ini sudah banyak, tapi manusia memang bebal. Ketika bintang itu menunjukkan kelahiran Tuhan Yesus, orang Yerusalem sudah ribut. Tapi heran, mereka tidak berusaha mencari Yesus. Yang mencari malah orang kafir dari jauh. Orang Majus, ahli perbintangan, ahli ramal perbintangan, astrolog. Ironi ya. Yang akan selamat bukan hanya umat pilihan. Umat pilihan pun bisa binasa kalau tidak mau belajar. Kalau tidak menyambut anugerah. Tuhan yang memilih umat pilihan, tapi umat pilihan harus meresponi. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa tidak mengenal? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Hati-hati ya, jangan merasa sudah Kristen, sudah selamat. Menolak enggak pengenalan akan Tuhan? Mau belajar firman enggak? Mau hidup benar enggak? Mau hidup kudus enggak? Memangnya surga murahan. Ya. Di bulan-bulan Natal ini hendaknya mengingatkan kita bahwa satu-satunya Mesias hanya Tuhan Yesus. Tapi kegelapan tidak akan tinggal diam. Itulah sebabnya sejak zaman Tuhan Yesus sudah banyak yang mengaku Mesias. Dari abad pertama sampai hari ini. Ada yang ngaku-ngaku seperti Tuhan Yesus. Mengaku titisan Tuhan Yesus. Ada. Tapi akhirnya mereka mati dan tidak bangkit lagi. Itu artinya Mesias palsu. Di dunia ini banyak yang palsu, saudara. Hati-hati. Ciri kebenaran itu jelas. Tidak mati Mesias itu. Kalau Mesias mati berarti Mesias palsu. Semua orang mati. Hanya Yesus yang tidak mati. Hanya Yesus yang mengaku dirinya Mesias dan ia memang Mesias. Amin ya. Jangan fokus pada perjanjian lama, saudara. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, artinya zaman Mesias sudah dibuka. Artinya kita harus fokus pada Mesias. Bukan fokus pada Taurat. Perhatikan baik-baik. Bukan fokus hanya pada namanya. Ada orang yang ribut melulu, yang penting namanya, manggilnya benar. Yang penting melakukan kehendaknya. Percuma kau panggil-panggil namanya secara akurat kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Misalnya orang suka memanggil Yahweh. Coba kita baca Matius 7 ayat. Kan banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Yahweh. Ya, kalau orang memanggil Yahweh seolah-olah sudah selamat, begitu? Coba kita baca Matius 7 ayat 21. Tuhannya itu diganti Yahweh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Yahweh, Yahweh akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata Tuhan Yesus itu. Mengerti Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sering memanggil Yahweh, belum tentu selamat kecuali melakukan kehendak Bapa di surga.
Kalau mau jujur begitu. Ngotot terus, terserah situ kalau nggak mau belajar. Hanya orang-orang yang mau belajar yang rendah hati yang akan mengerti kebenaran. Banyak orang tidak bakal mengerti sebab hatinya keras, kepalanya keras, tengkuknya tegar tengkuk. Tidak mau belajar. Ya. Faktanya hanya Tuhan Yesus yang berkata, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada yang berani ngaku begitu? Enggak ada. Jadi kalau seluruh Alkitab kita baca, itu sudah jelas. Akulah jalan. Jalan keselamatan hanya pada aku, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang menolak Tuhan Yesus ya jangan harap selamat, begitu saja. Akulah jalan, kebenaran. Kalau mau tahu kebenaran, belajarlah pada Tuhan Yesus. Kebenaran yang sempurna ya. Bukan pada Taurat. Akulah hidup yang memberi hidup kekal maksudnya. Ya. Waktu kita itu singkat loh sebenarnya hidup di bumi ini. Sangat singkat. Kalau kita tidak pergunakan semaksimal mungkin. Percuma saudara. Sebenarnya pesan-pesan ini ditulis dalam bentuk Alkitab. Disampaikan dalam bentuk khotbah. Ini semua sebenarnya pesan yang dari surga. Sejak awal dunia dijadikan ini, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka pesan surgawi itu disampaikan. Supaya jangan ada yang binasa. Tapi manusia itu memang bandel. Tidak mau belajar. Padahal kalau kita belajar yang untung itu kita juga. Ya. Banyak manusia malah memusuhi Tuhan Yesus. Coba bayangkan. Salahnya apa? Dahulu orang-orang yang teriak. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem memakai, mengendarai keledai. Orang-orang teriak, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Bapak Ibu mengerti arti Hosana ya? Oh Lord, please help us. Hosana artinya Tuhan tolonglah kami. Banyak orang Kristen itu meskipun sudah lama salah mengerti. Mereka pikir Hosana itu pujilah Tuhan. Hosana itu artinya Tuhan tolonglah kami. Rupanya orang Israel zaman itu juga sama aja dengan orang zaman sekarang. Tuhan tolonglah kami, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Muja-muja supaya menolong. Gitu ya. Tapi yang terjadi tidak lama kemudian. Kerumunan itu. Bukan tidak mungkin orang yang sama teriak. Salibkan dia. Salibkan dia. Berubah. Karena yang mereka harapkan tidak terjadi. Mereka mengharapkan Mesias model raja di bumi. Yang bisa membebaskan mereka, yang bisa membuat hidup mereka makmur. Hei, yang Mesias satu ini kok malah begini. Tidak punya apa-apa. Kesana kemari hanya mengajar. Membiarkan Romawi. Begitu, tidak sesuai dengan harapan mereka. Hari ini, kalau kita merayakan Natal dan kita menjunjung tinggi Tuhan Yesus, apa yang kita harapkan dari dirinya? Kita harus bertanya-tanya, apakah kita seperti orang Yahudi itu? Yang mengharapkan Mesias model dunia ini? Ingat, belajarlah pada Tuhan Yesus. Bacalah perjanjian baru. Itu adalah inti dari kebenaran, puncak dari segala kebenaran.
nanti ketika kita belajar perjanjian baru, ayat-ayat itu akan mengulang apa yang dikatakan perjanjian lama, tapi dengan pengertian yang sempurna. Amin ya. Bapak Ibu yang terus-menerus pakai ayat perjanjian lama tanpa melihat perjanjian baru, hati-hati. Itu artinya tidak menghormati Alkitab, tidak menghormati Tuhan Yesus. Ya, ada maksud tertentu itu pasti. Kegelapan itu licik pakai Alkitab juga, tapi menyembunyikan kebenaran secara utuh, cuma dikasih sebagian. Hati-hati ya, jangan sampai kita rugi. Mesias model apa yang harusnya kita syukuri itu? Cuma satu, Mesias yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan kita dari maut. Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Nanti kalau kita mati, kita dibangkitkan, kita dibawa ke langit baru, bumi baru. Itulah Mesias yang kita harapkan. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang. Tetapi ingat, selagi kita masih hidup sekarang, kita pun harus mulai bisa dipakai oleh Sang Mesias. Kita harus menjadi alat di tangan Sang Mesias. Harus menyelamatkan banyak jiwa juga. Jadilah garam dan terang dunia. Dunia ini gelap, jadilah teladan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita semua harus semangat. Harus mengabarkan kabar baik itu. Supaya setiap orang mengerti hidup ini jangan gagal. Hidup ini harus sukses. Tapi harus dipersembahkan untuk Tuhan. Belajar. Jangan berhenti belajar. Bekerja keras. Harus pintar. Harus mengerti kebenaran. Supaya hidup kita tidak sia-sia. Supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi semua orang yang mengenal kita. Amin ya. Damai di bumi bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ketika itu malaikat turun di padang Efrata. Malaikat mengatakan damai di bumi. Sebab yang maha tinggi mengosongkan diri jadi manusia. Harusnya ada damai di bumi. Hari ini kalau bumi belum damai, kitalah yang menjadi contoh damai itu. Amin ya. Mari kita belajar dalam setiap tingkah laku kita untuk menjadi seperti Dia. Pesan itu sampai ke diri kita, kita pun harus sampaikan ke orang banyak. Kalau Bapak Ibu mendengar firman yang benar, harus di-forward ke sebanyak mungkin orang lain. Jangan didiamkan. Berkat itu jangan untuk diri sendiri. Forward kemanapun. Kalau Bapak Ibu di bulan Desember menerima bonus banyak, bagikan ke banyak orang yang membutuhkan. Bagikan ke saudara-saudara yang membutuhkan. Bagikan ke orang tua sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Kalau yang pas-pasan ya udah tidak usah memberi, berikan hati kita untuk Tuhan. Sebenarnya yang diinginkan Tuhan itu hati kita, pikiran kita. Hidup kita supaya berubah. Supaya kita menjadi seperti yang kita idolakan. Tuhan kita. Amin ya. Kiranya kebenaran ini membuat kita mengerti arti Natal yang sebenarnya. Membuat kita mengerti the only Messiah. Satu-satunya Mesias, hanya Tuhan Yesus. Untuk itulah kita semua harus seperti Dia. Untuk itulah kita tidak boleh punya idola lain. Tidak boleh punya Tuhan lain. Tidak boleh ada yang di atas Tuhan Yesus. Satu-satunya kesempatan kita membuktikan cinta kita sama Tuhan. Mari kita hidup seperti Dia hidup. Amin. Amin.
Saya percaya firman yang benar jika ditabur dan dimengerti akan mengubah setiap kita, hidup kita berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar firman ini dan mengerti. Jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, yang saya kasihi, juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Selamat Natal. Mari kita hidup baru di dalam Tuhan. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kami belajar dari hari ke hari seperti anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, yang menjadi satu-satunya juru selamat dalam hidup kami, yang menjadi satu-satunya Mesias bagi dunia yang gelap ini. Dan yang lebih penting lagi, yang menjadi teladan bagi kami semua, supaya kami mengidolakan Tuhan, sehingga seluruh hidup kami menjadi seperti Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, Tuhan. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun berada, yang sedang menderita sakit penyakit, baik itu COVID maupun yang lain. Tuhan sertai dalam segala keadaannya. Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Agar di bulan-bulan Natal ini mereka pun merasakan damai sejahtera dan mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau angkat tangan kami, curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, khususnya berkat jasmani dan berkat rohani yang turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Saat jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi mencekam jiwaku, Engkau bernyanyi untukku. Kala rindu menderu-deru, Engkau datang kepadaku. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat